Berapa tahun yang lalu? Indonesia udah merdeka berapa tahun? 9. Hah? 79. Ntar lagi 80 ya? Ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, dulu kita semua serba terbatas, bener gak? Ya, semua serba terbatas, senjata tidak ada, gitu kan? Modalnya apa? Modal merdeka apa? Bambu runcing, bener nggak ya, Bapak Ibu sekalian ya? Nah, kenapa kita bisa mengalahkan mereka, Bapak Ibu sekalian ya? Dengan hanya modal bambu runcing? Tahu nggak modal utamanya apa? Semangat. Modal utamanya semangat, Bapak Ibu. Setuju nggak? Setuju. Lah, pendahulu kita kalau nggak punya semangat kemerdekaan, ya gimana mau merdeka, bener nggak, Bapak Ibu sekalian? Udah lihat senjata mesin aja pada jimper duluan gitu kan? Tapi karena semangat kita untuk merdeka, akhirnya terwujud nggak? Terwujud. Sama juga Bapak Ibu di kehidupan kita sehari-hari gitu kan? Ya kita punya tujuan apapun juga gitu ya. Kalau kita punya semangat gitu ya, pasti akan kebuka jalan untuk diwujudkan itu. Bener nggak? Bener nggak Bapak Ibu? Setuju nggak dulu? Setuju ya? Nah, saya itu kemarin baru menyelesaikan buku Sang Alkemis, gitu ya. Ada yang sudah pernah baca? Karangan sama Paulo Coelho, Sang Alkemis, menceritakan seorang anak muda namanya Santiago, orang Spanyol. Dia punya mimpi untuk ada harta karun yang dia lagi tidur, dia anak gembala domba di Spanyol. Tiba-tiba dia mimpi, Bapak Ibu, ada harta karun yang jauh di seberang sana, di Mesir, gitu kan? Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ya dia coba untuk wujudkan itu. Banyak sekali Bapak Ibu lika-liku yang dihadapi di situ. Akhirnya tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai ke Mesir, ternyata harta karunnya bukan di Mesir, di belakang rumahnya dia. Tapi ternyata di situ bukan harta karun fisik yang pelayarannya, tapi harta karun dalam diri. Bahwa apapun yang kita mau, apapun yang menjadi tujuan kita, kalau kita punya tekad yang kuat mewujudkan itu bisa diwujudkan, Bapak Ibu. Nah, kalau ya, jadi intinya adalah semangat itu penting, benar nggak? Bapak Ibu, semangat itu penting. Nah, kadang-kala semangat kita itu di sepanjang perjalanan banyak godaan nggak? Banyak sekali godaan yang membuat kita nanti aja, akhirnya nggak sampai ke tujuan itu, gitu ya. Di cerita Santiago sama juga banyak sekali cobaan gitu ya, sehingga membuat semangatnya hilang segala macam, Bapak Ibu. Tapi dari kisah itu saya bisa tarik pelajaran berharga, artinya adalah selama masih ada semangat dalam diri, gitu ya, kita masih bisa kok capai tujuan itu. Tangkap ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu keren banget. Bapak Ibu bisa, ada banyak buku itu bisa cari sendiri, bisa baca gitu ya. Dan itu Bapak Ibu sekalian, buku yang saya baca buku itu pun juga terinspirasi sama seseorang, Bapak Ibu sekalian, sama seseorang ya. Nah, seorang yang luar biasa yang Bapak Ibu sekalian menang Pilpres tahun ini gitu ya. Bisa mewujudkan itu dengan apa? Dengan semangat tekad itu, Bapak Ibu. Apapun caranya gitu ya, terlepas dari pro kontra apapun itu, tapi bisa capai sesuatu yang diimpikan itu dengan perjuangan tekad yang kuat, Bapak Ibu, luar biasa. Itu penghargaan yang luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu bicara semangat, artinya ketika Bapak Ibu ada di Blesti, Bapak Ibu masuk di Blesti, Bapak Ibu minum tehnya, itu salah satu yang membuat semangat kita nambah dong. Bener gak? Yang dulunya perjalanan jauh saya nyetir mobil, gitu ya, suka ngantuk, suka capek, ketika minum Blesti, wah itu kayak dicas, Bapak Ibu, bener gak? Seperti itu kan? Artinya ketika kita minum konsumsi rutin Blestinya, semangat kita nambah. Setuju gak? Setuju kan? Nah makanya kalau semangatnya nambah, ibu-ibu, bapak-bapak sudah minum Blesti belum? Udah. Kalau sudah minum Blesti, kalau saya tanya apa kabar? Udah mutar-mutar jauh-jauh cuma itu kan. Udah mutar sini. Saya sudah mutar sana mutar sini, bisa aja ya Bapak Ibu ceritanya. Udah muter cuma bikin lihat semangatnya Bapak Ibu. Sekali lagi, apa kabar? Mantap. Blesti pasti. Cakep. Yes. Iya, tepuk tangan dulu dong buat dia semua. Nah, Bapak Ibu semangat
Kalau enggak, orang di depan ikut gak semangat Bapak Ibu. Nah jadi benar, semangat itu ngaruh. Sama seperti senyum, sama seperti tertawa itu ngaruh. Kita menular istilahnya Bapak Ibu. Kita dekat-dekat sama orang yang energinya lagi di bawah gitu ya, energinya lagi capek, lagi banyak masalah, terus kita ngobrol sama dia, ikut capek Bapak Ibu, bener nggak? Bener nggak ya? Kalau energi kita besar, kita happy gitu ya, segala macam hari kita masih bahagia happy, ketemu sama orang yang begituan, kita bisa pengaruhi hatinya, bener nggak? Tapi kalau kita punya energi tubuhnya nggak besar, kita dekat sama orang itu nambah masalah, percaya sama saya. Bener nggak Bapak Ibu? Nambah masalah. Makanya saya, Bapak Ibu, saya udah tahu kapasitasnya kan. Saya ketemu sama teman yang banyak masalah gitu ya. Saya sering bilang begitu, masalah kamu apa sih? Berat banget bro. Itu kan masa lalu bukan gua, itu bahaya. Ya bercanda Bapak Ibu ya. Nah jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita punya energi besar, kita bisa mempengaruhi orang itu. Tapi kalau kita punya energi nggak besar Bapak Ibu, jangan coba-coba. Kita ikut hilang semangatnya. Butuh waktu lagi untuk kita ngecas gitu ya. Sama dengan gini, imun tubuh, bener nggak? Sama dengan imun tubuh. Kalau imun tubuh kitanya lagi kurang bagus, ya, ketemu sama teman kiri kanan yang lagi flu, lagi pilek Bapak Ibu, tiba-tiba dibersihin aksi. Wah itu repot, bener nggak? Gitu, langsung cepat banget. Wah itu pilek kita cepat loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya imun tubuhnya itu kurang bagus, Bapak Ibu lagi drop imunnya, ketemu yang yang batuk-batuk gitu ya, yang bersih aksi gitu. Nah pulang rumah, wah kita langsung batuk-batuk juga, bener nggak? Langsung nyebar cepat sekali, flu itu cepat banget Bapak Ibu. Jadi tubuh kita butuh yang namanya imun tubuh yang kuat gitu. Terus gimana caranya memperbaiki imun tubuh? Banyak. Ya, ada vitamin segala macam kita minum, ya, makanan yang bergizi kita makan, bener nggak? Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita minum vitamin terus menerus bahaya nggak? Bahaya juga, ya kan? Yuk kita makan enak, bisa lah, ibu makan enak, pokoknya makan enak aja, gitu ya. Apalagi ada makan gratis nanti ya. Oke, bercanda Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, tubuh kita butuh sesuatu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Itu yang Pak Afi nanti akan sharing, imunitas tubuh. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara asupan untuk imunitas tubuh kita, ada banyak cara yang kita bisa masukin dalam tubuh kita. Lewat makanan, lewat minuman, gitu ya. Setiap hari kita bisa masukin dalam tubuh kita untuk membuat imun tubuh kita lebih baik. Sehingga Bapak Ibu kita lebih fit, kita lebih moodnya kita lebih baik. Orang tuh kalau imunnya bagus, moodnya bagus loh. Bener nggak Bapak Ibu? Imun tubuhnya lagi bagus, lagi happy, lagi sehat, tidak ada masalah, moodnya bagus. Coba deh Bapak Ibu, kalau imun lagi tidak bagus, Bapak Ibu demam, gitu ya, mood bagus nggak? Atau lagi hidung lagi meler, itu